Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Fokus operasi militer khusus Rusia tak lagi hanya di bagian timur Ukraina, kata Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Dalam sebuah wawancara dengan media milik pemerintah Rusia, Lavrov menyiratkan bahwa strategi Moskow telah berubah setelah Barat memasok senjata jarak jauh untuk Ukraina. Rusia, kata dia, sekarang harus mendorong mundur pasukan Ukraina lebih jauh dari garis depan untuk memastikan keamanan Moskow. Komentar Lavrov mengemuka ketika Amerika mengumumkan bakal memasok lebih banyak persenjataan jarak jauh ke Ukraina. Ukraina akan mendapatkan 4 unit sistem persenjataan roket HIMARS tambahan untuk menahan laju tentara Rusia. Dengan tambahan ini, Ukraina secara total kini memiliki 16 unit HIMARS, kata Kepala Pentagon, Lloyd Austin. Sementara itu, di hadapan para anggota Kongres Amerika, Ibu Negara Ukraina, Olena Zelenska, meminta lebih banyak sistem pertahanan udara. Kita tahu, Rusia menginvasi Ukraina pada Februari lalu, dengan klaim bahwa penduduk berbahasa Rusia di wilayah Donbas telah mengalami genosida dan perlu dibebaskan. 5 bulan berlalu, Rusia telah menduduki bagian timur dan selatan Ukraina. Tapi Rusia masih belum menguasai Kiev yang menjadi tujuan utama pendudukan mereka. Sejak itu pula, Rusia mengklaim bahwa tujuan utamanya adalah pembebasan Donbas. Dan kini, ketika tujuan utama Rusia itu telah didapatkan, Amerika menuduh Rusia bersiap menduduki sejumlah bagian wilayah Ukraina lainnya. Karena hal itulah, Barat terus memasok persenjataan berat ke Ukraina untuk digunakan dalam pertahanan melawan pasukan Rusia. Lavrov mengatakan bahwa hal itu telah memaksa Rusia untuk memperluas tujuan militernya. Kita tak bisa membiarkan bagian Ukraina yang dikuasai oleh Zelensky memiliki senjata yang akan menimbulkan ancaman langsung ke wilayah kita, kata Lavrov dalam wawancara dengan Margarita Simonyan, yang dikenal sebagai komentator Rusia TV, sekaligus pemimpin redaksi RT. Peta geografisnya sekarang berbeda, katanya. Lavrov juga menyebut bahwa wilayah selatan lainnya, yaitu wilayah Kherson dan Zaporizhia, sebagai tujuan baru Rusia. Dan pasukan Moskow saat ini sudah menduduki kedua wilayah tersebut. Dua wilayah ini sudah berada di luar wilayah Donbas, yang menjadi tujuan utama Rusia. Jika kemudian Donetsk bisa 100% direbut, dan kemudian menuju Odessa, maka praktis Ukraina akan kehilangan seluruh garis pantainya. Lavrov secara khusus merujuk sistem pertahanan roket jarak jauh HIMARS yang baru-baru ini dipasok oleh Amerika, yang telah digunakan Ukraina dengan sukses. Menurut sejumlah laporan, pasukan Ukraina telah menggunakan HIMARS selama 2 hari berturut-turut untuk menghantam jembatan strategis di wilayah Kherson yang telah dikuasai oleh Rusia. Jembatan Antonivsky adalah salah satu dari 2 jembatan yang diandalkan Rusia untuk mengirim pasukan ke wilayah tepi barat Sungai Dnipro, termasuk kota Kherson, 2 wilayah yang kini dikuasai oleh Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia menggambarkan tindakan Barat memberikan senjata kepada Ukraina sebagai sebuah kemarahan tanpa daya dan hasrat untuk membuat segalanya makin buruk. Rencana perluasan pendudukan Rusia di wilayah Ukraina sebelumnya sudah disebut-sebut oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika, John Kirby. Ia mengatakan bahwa Rusia sudah membuat rencana untuk mencaplok sebagian besar wilayah Ukraina. Kirby menuduh Moskow menggunakan buku strategi yang sama seperti ketika mereka merebut Crimea dengan menyelenggarakan referendum palsu pada 2014. Kirby mengatakan Rusia telah menempatkan pejabat-pejabat pro-Rusia untuk menjalankan pemerintahan wilayah Ukraina yang dikuasai Moskow. Pemerintahan baru ini kemudian akan menyelenggarakan referendum untuk menjadi bagian dari Rusia, mungkin paling cepat September mendatang. Hasil referendum akan digunakan oleh Rusia sebagai upaya untuk mengklaim pencaplokan wilayah Ukraina yang berdaulat, kata Kirby. Dia menjelaskan, Crimea telah dicaplok oleh Rusia pada 2014, setelah referendum yang dilaksanakan secara terburu-buru serta dipandang ilegal, tidak bebas, dan tidak adil oleh komunitas internasional. Hasil referendum, warga memilih bergabung dengan Rusia. Pemungutan suara yang diadakan di bagian wilayah lain Ukraina hampir pasti menunjukkan situasi serupa.
suara oposisi yang menolak bergabung dengan Rusia sebagian besar akan mendapatkan tekanan. Kirby mengatakan dia mengungkap rencana Rusia ini agar dunia tahu bahwa pencaplokan ini telah direncanakan, ilegal, dan tidak sah. Dia berjanji akan ada respon cepat dari Amerika dan sekutunya. Target wilayah pencaplokan Rusia saat ini mencakup Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk, kata Kirby. Dan daerah-daerah itulah yang disebut Lavrov menjadi target Rusia saat ini. Bagaimana pendapat Anda mengenai berita ini? Berikan komentar Anda.